Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Sehat, Bu. Anak-anak sudah siap belajar untuk hari ini? Siap, Ya, Bu. Siap, Bu. Iya, Bu. Siap, Bu. Ya, sebelum belajar kita cek dulu kerapiannya ya. Coba Juli ketua kelasnya tolong dicek teman-temannya sudah rapi belum? Saya sendiri yang belum. Sudah pada sarapan? Belum. Sudah, Bu. Lapar. Biar kita Belum, Bu. Biar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya, dipimpin oleh Andi. Andi tolong pimpin doa. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Andi. Tujuan kita berdoa hari ini biar belajar kita berjalan dengan lancar ya. Ya, Bu. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita buat kesepakatan kelas dulu ya. Saat Bu Endang menampilkan video, kalian menyimak materinya. Dan jika ingin bertanya, gunakan bahasa yang baik dan sopan. Yang ketiga, nyalakan kamera ya, jangan dimatikan. Yang keempat, matikan mikrofon saat tidak berbicara. Jadi kalau mau nyalain mikrofon, hanya saat mau bicara aja ya. Siap, Siap, Bu. Bu. Bu, izin ke belakang dulu ya, Bu. Oh iya, anak Nuri Iya, ya. Bu. Silakan, Terima Nuri. kasih. Anak-anak, untuk memupuk rasa nasionalisme kita, sebelum kita belajar, kita menyanyikan lagu dulu ya. Lagu nasional Indonesia yaitu Indonesia Merdeka. 1, 2, 3. Sisi 17 Agustus tahun kalian semangat hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, Bu Endang mau ngecek dulu perlengkapan belajar kalian. Sudah siapkah buku paket? Ada, Bu, siap. KKPD-nya sudah di-print? Sudah. Alat tulisnya Sudah. sudah disiapkan alat tulisnya. Ada, Bu. sudah, Bu. Sudah Nah, foto-foto disiapkan. masa kecilnya sudah siap? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Belum, Bu. Tapi ya. Mengapa kita harus mempersiapkan alat-alat tadi? Karena kegiatan belajar kita hari ini yaitu akan menyajikan hasil wawancara berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan manusia secara tertulis menggunakan kosakata baku dalam kalimat efektif. Yang kedua, kegiatan kita hari ini adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi penjumlahan bilangan caca. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Coba anak-anak, gambar apakah ini?
Ada yang tahu gambar apa? Gambar pertumbuhan, Bu. Pertumbuhan, Bu. Ya, gambar pertumbuhan dan perkembangan. Apakah Pertumbuhan masih dari ingat bayi, masih Bu, sampai kecil? besar. Iya, ini perkembangan dari bayi sampai besar. Coba rubah, masih ingat ya waktu kecil, masih bayi? Bisa bicara nggak? Kan tadi kan ada organisme tentang murai. Kalau masa bayi nggak ingat, Bu, tapi masa anak-anak ingat sekarang, Bu. Oh iya, anak-anak bisa berjalan, bisa berlari ya. Iya. Iya, waktu SD dulu ingat, Bu, masih ingat sampai sekarang, Bu. Jadi hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan. Perhatikan video berikut ya. Bu Guru akan tampilkan video tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia dari bayi sampai lahir. Dan apa saja yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan tersebut. Halo teman-teman, kita jumpa lagi. Terlihat jelas? di Pojok Kelas. Hari ini kita akan membahas tentang Terdengar anak-anak? pertumbuhan. Jelas, Bu, terdengar suaranya, Perhatikan Bu. ya dan simak, catat jika ada yang penting. Kelas 3 SD, Level Iya, Bu. Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang kosakata, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup di daerah setempat. Selamat belajar. Teman-teman, lihatlah pertumbuhan dari Udin. Dari mulai dia bayi sampai hari ini, yaitu sudah di kelas 3 SD. Udin semakin hari, tubuhnya semakin besar dan juga semakin tinggi. Bertambahnya tinggi badan Udin dan juga berat Udin menunjukkan bahwa ia tumbuh dengan baik. Seperti itulah pertumbuhan. Apa yang kalian tahu tentang pertumbuhan? Pertumbuhan itu adalah proses bertambahnya tinggi maupun berat badan pada makhluk hidup yang bisa dihitung dengan angka. Seperti halnya Udin ketika masih bayi, ia beratnya hanya 3 kilo. Tapi sekarang sudah sampai 23 kilo. Bertambah kan teman-teman? Itulah namanya pertumbuhan. Selain bertambah berat badan, Udin juga bertambah tinggi badan. Ketika masih kelas 1, tingginya hanya 100 cm. Ketika sudah kelas 3, tingginya sudah bertambah, yaitu 130 cm. Jadi pertumbuhan itu dapat kita lihat perubahannya dan dapat kita ukur dengan angka. Itulah pertumbuhan. Kita lanjut ke perkembangan. Perkembangan adalah proses menuju kedewasaan dan tidak bisa dihitung dengan angka. Perkembangan terjadi pada kemampuan berpikir hingga kematangan emosional seseorang. Jadi, perkembangan ini tidak dapat kita lihat dengan mata kita. Berbeda dengan pertumbuhan yang dapat kita lihat perubahannya. Jika perkembangan tidak dapat kita lihat perubahannya hanya dengan mata. Perkembangan ini adalah bertambahnya kemampuan seseorang, sedangkan kemampuan itu tidak bisa dilihat kan teman-teman? Jika hanya dengan melihat seseorang saja, tetapi harus melihat tindakannya. Seperti contohnya ketika Udin masih bayi dan ia lapar, maka ia hanya bisa menangis. Namun, semakin bertambahnya usia, Udin ketika lapar sudah bisa berbicara dan bilang ingin makan kepada Ibu Udin. Bertambahnya kemampuan Udin dalam menyampaikan apa yang ia inginkan itu merupakan perkembangan. Contoh lainnya adalah ketika Udin masih umur 1 tahun, ia masih belum bisa berjalan. Namun ketika sudah 1 tahun lebih, ia sudah bisa berjalan. Itulah perkembangan. Ketika masih kelas 1, Udin masih memakai sepeda roda 3. Ia belum berani memakai sepeda roda 2. Namun ketika sudah kelas 3, ia sudah bisa menggunakan sepeda roda 2 dan sudah berani. Itulah perkembangan.
Ketika masih kelas 1, Udin masih belum berani untuk tidur sendiri karena ia takut. Namun ketika sudah kelas 3, ia sudah berani untuk tidur sendiri. Itu namanya juga perkembangan. Jadi perkembangan itu tidak dapat kita lihat perubahannya hanya dengan melihat orang tersebut, harus melihat tindakannya. Perkembangan itu bertambahnya kemampuan seseorang dalam berpikir hingga dalam menghadapi sesuatu. Semakin berani dan juga bisa bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Itulah perkembangan. Berbeda sekali ya teman-teman antara pertumbuhan dan juga perkembangan. Setiap orang tumbuh dan juga berkembang, namun perkembangan dan pertumbuhan masing-masing orang itu berbeda. Apakah teman-teman tahu apakah yang membedakan pertumbuhan dan juga perkembangan setiap orang, sehingga mereka tumbuh dan berkembang dengan waktu yang berbeda-beda? Yuk kita cari tahu faktor yang menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan setiap orang berbeda. Ini dia teman-teman yang mempengaruhi pertumbuhan dan juga perkembangan setiap orang, yaitu makanan. Makanan adalah sumber energi kita untuk bisa melakukan segala aktivitas. Makanan yang bergizi dan sehat menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan akan berjalan dengan lancar. Namun, apakah teman-teman tahu bagaimana makanan yang bergizi dan sehat? Seperti apa ya teman-teman? Makanan yang bergizi dan sehat itu? Makanan yang bergizi dan sehat yang pertama adalah makanan pokok, seperti nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Makanan ini banyak mengandung zat tenaga atau karbohidrat yang sangat penting bagi tubuh kita, apalagi saat masa pertumbuhan. Yang kedua adalah lauk pauk. Lauk pauk contohnya daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan cumi. Lauk pauk kita biasanya banyak mengandung zat protein atau sebagai zat pembangun bagi tubuh kita. Jenis protein ini ada dua macam, yaitu protein hewani dan juga protein nabati. Sesuai dengan namanya, yaitu protein hewani. Berarti protein ini dihasilkan oleh hewan. Lauk pauk yang mengandung protein hewani contohnya adalah telur, daging, ikan, keju, dan juga susu. Sedangkan protein nabati berasal dari tumbuhan. Contoh lauk yang mengandung protein nabati adalah tahu dan juga tempe yang berasal dari kacang-kacangan. Makanan bergizi selanjutnya berasal dari sayur-sayuran. Contohnya adalah kangkung, bayam, wortel, dan juga kubis. Masih banyak sayuran lain. Sayuran ini banyak mengandung vitamin dan juga mineral yang baik untuk tubuh. Vitamin dan mineral bagi tubuh kita berfungsi untuk membentuk sistem kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh kita yang baik membuat kita jadi tidak mudah sakit. Vitamin dan mineral selain ada di sayuran, juga ada di buah-buahan loh teman-teman. Contoh buah-buahan adalah jeruk, apel, anggur, pisang, dan jambu. Masih banyak buah-buahan lokal lainnya yang banyak mengandung vitamin dan juga mineral yang baik untuk sistem kekebalan tubuh kita. Berikutnya adalah susu. Bisa susu sapi atau susu kambing. Susu ini banyak mengandung vitamin dan juga mineral, serta protein juga loh. Susu ini bagus sekali untuk pertumbuhan tulang kita. Itulah contoh makanan yang bergizi dan juga menyehatkan. Ada makanan pokok, lauk pauk, sayuran, buah-buahan, dan juga susu. Makanan ini mengandung
zat energi, zat pembangun, dan juga zat pengatur. Zat-zat ini sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Sampai di sini dulu materi pertumbuhan dan juga perkembangan manusia. Sampai jumpa ya di materi berikutnya. Iya, itu tadi materi tentang apa, anak-anak? Materi tentang apa yang tadi disampaikan? Pertumbuhan tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia, Bu. Contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ada yang tahu apa itu pertumbuhan? Apa itu pertumbuhan, Nak? Tambah tinggi, Bu. Tumbuh. Tambah tinggi, tambah berat. Sakti, jawab. Coba Nak Sakti, Ya, Bu. apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan adalah proses bertambah tinggi atau bertambah besar, Bu, pada makhluk hidup. Iya, pertumbuhan adalah proses bertambahnya tinggi dan besar pada makhluk hidup. Kalau pertumbuhan itu bisa diukur ya, dengan menggunakan angka. Ya, Bu. Ya, Bu. Yang kedua tadi apa? Perkembangan. Apa yang dimaksud dengan perkembangan? Apa ada yang tahu? Apa itu perkembangan? Proses kemampuan Tidak bisa dihitung dengan ini. tidak bisa dihitung angka, Proses menuju kedewasaan, Bu. Iya, proses menuju kedewasaan dan tidak bisa dihitung dengan angka, karena tidak bisa dilihat dengan mata secara langsung ya, nggak bisa dilihat secara fisiknya. Yang ketiga itu faktor-faktor yang menyebabkan atau faktor-faktor penyebab pertumbuhan dan perkembangan. Tadi siapa yang tahu faktor-faktornya apa saja? makanan sehat, Bu. Makanan sehat, Bu. Ya, makanan sehat. Makanan sehat itu yang bagaimana? Sama makanan pokok, Bu. Iya, ada lagi. Iya, ada lagi. Makanan bergizi, Bu. Iya, jadi makanan yang bergizi. Yang mempengaruhi faktor pertumbuhan dan perkembangan tadi satu ya, ada makanan yang bergizi. Makanan bergizi itu mengandung Karbohidrat, Protein, vitamin, vitamin, ditambah susu. Selain itu apa yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan? Selain makanan. Apa tadi yang ada di video? Disimak nggak? Coba siapa yang tahu? Iya, jadi yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan selain makanan adalah olahraga secara teratur atau kebiasaan berolahraga. Yang ketiga, gen dari orang tua. Nah, anak-anak sudah paham belum materi ini? sudah, Bu. Sudah, Guru. Oke, kalau sudah, nah, kalau sudah kalian membentuk kelompok. Ini udah Bu Guru bagi 3 kelompok ya. Kelompok yang pertama ini Andi, Juli, Igusti. Kelompok yang kedua Arum, Nuning, dan Susi. Kelompok yang ketiga Sakti, Apong. Ada yang belum kesebut sama Bu Endang ya? Ada yang belum masuk? Saya belum, Bu. Belum kesebut, Bu. Siapa yang belum dapat kelompok? Windy belum, Bu. Windy sudah nih, Windy, Sakti, sama Apong kelompoknya. Rubama belum ya? Belum lagi. Ya, Bu. Rubama masuk kelompok Windy ya. Oke, Bu. Ya, udah Bu Guru tambahin nih. Bu Nah, Guru, tugas izin kalian ke toilet sebentar, Bu, ya. dalam kelompok. Oh ya, silahkan yang mau ke toilet. Nah, dalam kelompok ini kalian nanti berdiskusi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nanti kalian presentasikan di video, dikirim ke lewat WA Bu Endang ya. LKPD-nya sudah di-print ya. Langkah-langkahnya ada di LKPD kalian. Sudah, Bu. Udah, Bu Guru. Sebelum masuk pembelajaran selanjutnya, kita ice breaking dulu ya. Ada yang hafal nggak lagu Bila Ku Ingat? Sedikit, Bu. Nggak ingat, Bu. Ada yang hafal? Masih. Biar kita semangat, kita nyanyikan lagu Bila Ku Ingat. 1, 2, 3.
Terdengar suaranya ya? Ada Bu. Dengar, Bu. Dengar Bu. Ayo, sambil tepuk tangan biar semangat. Dilakukan. Waktu kecil bila ku ingat Bila ku ingat waktu kecil hidupku amat senang senang di peluknya serta dicium dimanjakan kesayangan. waktu kecil hidupku amatlah senang di peluknya dicium dimanjakan kesayangan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Dan untuk materi selanjutnya, kita akan belajar tentang penjumlahan tanpa meminjam. Perhatikan, simak video berikut ya. Ambil kalian catat. Jika ada yang penting, nanti kalau ada yang nggak jelas, boleh ditanyakan sama Bu Endang. Hari ini kita akan belajar penjumlahan tanpa meminjam dengan menggunakan pot ajaib. Bagaimana caranya? Yuk kita coba. Perhatikan soal 1. 2.653 ditambah 3.302. Bagaimana cara menghitungnya? Kita mulai dari belakang atau bilangan satuan. Ini merupakan satuan. Pot berwarna kuning merupakan puluhan. Pot berwarna oranye merupakan ratusan. Pot yang berwarna pink merupakan ribuan. Nah, kita menghitungnya dari sawan dulu ya. Satuannya 3 tambah 2. Perhatikan. 3, 1, 2, 3. Kita masukkan ke pot. Ditambah 2, 1, 2. Kita masukkan ke pot. Ditambah 3, ditambah 2. Kita masukkan ke pot yang terakhir. Tambah. Nah, potnya jumlahnya berapa nih? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 3 ditambah 2 sama dengan tulis 5 di sini. Yang kedua, 5 ditambah 0. 5, puluhan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita masukkan ke pot. Pot yang keduanya kosong, karena 0 di sini. Kosong. Jadi kita kumpul ke belakang. Taruh di pot paling terakhir. 1, 2, 3, 4, 5. Hasilnya berapa? 5. Kita tulis 5 di sini. Sekarang 6 ditambah 3. Ini merupakan ratusan. Ratusan menggunakan pot warna oranye. 6
pos yang pertama. Yang kedua, ada yang tiga. 1, 2, 3. Nah, kita jumlahkan ke pos yang paling terakhir, paling bawah. Berapa jumlahnya ya? Kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita hasilnya kita tulis angka 9 di sini. Sekarang 2 tambah 3. Menggunakan kod yang berwarna pink. 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kalau kita jumlahkan jadi 1, 2, 3, 4, 5. Kita tulis angka 5. Ya, baik, 150 ya, ditambah 3.302, hasilnya 4.950. Sampai di sini sudah jelas? Oke, kita coba sekali lagi ya. Oke, perhatikan soal nomor 1.693. Yang pertama satuannya adalah 3 ditambah 4. Dari angka 4 kita gunakan menggunakan pos aksen yang berwarna biru. 3 di pos paling atas. 1, 2, 3 kita masukkan. Yang kedua, pos berwarna biru kita masukkan asalkan 2, 3, 4. Kalau kita jumlahkan, kita masukkan ke pos yang paling bawah. Nah itu semua ya, jadinya ya. 2. Kita hitung 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi hasilnya 7. Kita tulis di sini. Yang kedua puluhan 9 ditambah 0. 9. Kita hitung 9. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9. Kita masukkan kod yang paling atas 9. Kod keduanya kosong karena 0, kosong. Sekarang kita masukkan ke kod yang ketiga, ditambah. Nah, kita hitung. Jadi tetap 9 ya hasilnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Angka 9 kita tulis di bawah sini. 9. Nah, yang ketiga 6 ditambah 2. Ini merupakan ratusan. Ratusan menggunakan kod ACE berwarna oranye. Nah, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita masukkan. Kod yang kedua kita hitung 2. 1, 2. Nah, kedua kod ini kita jumlahkan. Kalau pos paling bawah. Kita jumlahkan ya, kita masukkan. Kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Kita masukkan ke pos paling bawah. Jadi jumlahnya 8. Kita tulis angka 8 di sini. 8. Terakhir 1 ditambah 5. Ini merupakan ribuan. Ribuan tadi menggunakan pot yang berwarna pink. Perhatikan 1 pot yang paling atas, 5 pot yang kedua, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita masukkan atau kita jumlahkan ke pot yang paling bawah atau yang ketiga. Kita ambil ya. Nah, kita ambil, kita jumlah. Ada berapa coba kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi hasilnya 6 di sini. Ribuannya ada 6. Kita tulis angka 6 di sini. Oke, mudah bukan? Jadi hasilnya 1.693 ditambah 5.204 sama dengan 6.897. Nah, sampai di sini sudah jelas kan? Mudah caranya. Nanti kita coba ya sama-sama.
Oke, terima kasih sudah menyimak. Tadi pembelajaran penjumlahan pecahan tanpa meminjam. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu menuliskan angka berbentuk susun dan perhatikan nilai tempatnya ya. Yang kedua, hitunglah mulai dari angka yang paling belakang atau dimulai dari angka yang bernilai satuan. Baru puluhan, ratusan, yang terakhir ribuannya. Yang ketiga, terakhir itulah angka yang bernilai ribuan. Jadi dijumlahkan. Coba, siapa yang tahu nih? 1693 ditambah 5204. Hasilnya berapa? Nah, jumlahnya ini. Pertama, 1693 ditambah 5204. Pertama yang kita jumlahkan adalah angka yang paling belakang yaitu satuan, yang kedua puluhan, yang ketiga ratusan, yang terakhir adalah ribuan. Hasilnya 6.837. Sampai di sini sudah jelas belum? Paham, Bu? Jelas, Bu. Sudah jelas, Bu. Soal ya. Paham, Bu. Kalian kerjakan dulu. Siap. Kasih waktu 5 menit. Mulai dari sekarang. Yang sudah selesai boleh jawab duluan ya. Boleh tunjuk tangan. Saya, Bu. Siapa ini yang angkat tangan? Oh, Pak Juli, silahkan Pak Juli. Nak Juli, yuk silahkan Nak Juli. Berapa Nak Juli nomor 1? Hasilnya 3.485, Bu. Iya, hebat. Nak Juli hebat. Coba yang lain, hasilnya ada yang sama enggak? Saya Sama, Bu. Sama, Bu. Lain hasilnya. Sama, Bu. Sama. Ya, Sama, Bu. Aku udah tunjuk tangan mau jawab nomor berapa? Ya sama Bu, nomor Berapa 1. hasilnya, Om? 3.485. Ya, hebat. Coba yang kedua, soal yang kedua. Siapa yang sudah selesai? Saya, Bu. Siapa? Tunjuk tangannya yang sudah selesai. Ya, Sakti. Silakan, Sakti. Ya, Bu. 6.196. Iya, hebat, Sakti. Coba yang lain, ada yang sama nggak hasilnya? Sama, Bu. Hasilnya Kelas 3 sama. memang hebat-hebat ya, sudah bisa menjumlahkan tanpa meminjam 4 angka atau ribuan ya. Nah, untuk selanjutnya sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, Nak? Sudah paham, Bu. Sudah jelas. Paham, Bu. Ya, selanjutnya kalian mengerjakan soal matematika yang sudah Bu Guru kirim lewat WA Group yaitu LKPD-nya ya. Nanti kalian kirimkan lewat WA pribadinya Bu Endang kalau sudah selesai. Bu Endang tunggu sampai jam 8 malam. Sudah ya? Oke, sampai di sini nggak ada yang mau ditanyakan? Nah, Sudah, Bu. Sudah sekarang udah paham. mulai pembelajaran kita hari ini. Tadi kita belajar tentang apa ya, Nak? Pertumbuhan dan perkembangan manusia, Bu. Iya, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Terus apa lagi? Bilangan cacah, Bu. Bilangan cacah atau menghitung atau menjumlahkan bilangan tanpa meminjam. Iya, sekarang kalian sudah paham semua. Nah, nanti akan Bu Endang kirim soal evaluasinya ya untuk memperdalam pengetahuan kalian. Bu Endang kirim soal evaluasinya lewat Google Form. Nanti kalian kerjakan di Google Ya, Bu. Form, Bu Guru kirim lewat WA Group. Terima kasih. Sebelum Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, tolong dipimpin doa penutup. Tadi dibuka oleh Pak anak siapa? Nandi ya? Ya, Bu. Coba penutupnya tolong dibuka oleh Nak Susi. Nak Susi tolong ditutup.
pembelajaran kita hari ini. Kita bersyukur pembelajaran kita hari ini sudah belajar dengan baik dan lancar ya. Ya Bu. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita berdoa dulu sebelum pulang. Kita bersyukur dulu sebelum pulang. Bersyukur dimulai. Selesai. Terima kasih Susi. Ya Bu. Oke. Anak-anak, sampai berjumpa kembali besok ya. Perlu kasih reward 2 jempol untuk anak kelas 3. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Guru. Waalaikumsalam.